إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk kembali hidup di pagi hari ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ini menuju rumah-rumah Allah, memulai hari kita dengan sholat berjamaah, dan kita harap apa yang kita amalkan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah, tidak terasa ya, hampir 4 tahun yang lalu Ana pernah datang ke masjid ini. Backgroundnya warna hitam, ya, subhanallah. Dan waktu itu subuh juga, dan Ana masih ingat lagi kajian tiba-tiba ada suara-suara bunyi, ya, Ana masih ingat itu, subhanallah ya, agak sedikit cukup kaget pada waktu itu, tapi sekarang Ana sudah tahu. Berapa menit lagi? 20 menit lagi, betul ya? Ya. Dan ada beberapa juga di sini wajah-wajah yang tidak asing buat anak pribadi. Sering berjumpa dulu, namun sekarang sudah jarang berjumpa. Salah satunya ini ada sesepuh kita, ada Ami Amru di sini. Beliau dulu di Lombok sama kita. Itu yang duduk di kursi. Nah, dulu sama kita beliau di Lombok. Sekarang sudah kembali ke Bali. Jadi itu salah, itu bukan dari Jakarta. Anak di Lombok jamaahnya. Tetanggaan tuh sini deket. Subhanallah. Para jamaah subhanahu wa Allah, sedikit ingin kita bahas pada pagi hari ini, bahwasanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang dalam hati masih bertanya, sampai kapan kita berdoa kepada Allah? Kapan itu doanya diijabahi sama Allah? Begitu kan jamaah? Sering kita ingin sesuatu, kita panjatkan tangan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi sampai sekarang apa yang kita mau itu belum diijabahi. Sampai sekarang seakan-akan doa itu semuanya tidak pernah ada. Tidak ada perubahan apa-apa. Begitu-begitu aja terus. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, sebagian dari kita mengatakan doa saya sepertinya tidak diterima sama Allah. Ya. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, di dalam doa itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan bahwasanya doa saja, nanti sebentar. Ada yang sebentar, tapi ada orang yang doa sampai puluhan tahun baru sama Allah dikasih jalan keluar. Makanya para ulama membahas adab-adab dalam berdoa. Mau doanya diterima, ada adab-adabnya. Coba kita datangkan adab-adabnya ini. Barangkali kalau sama kita didatangkan semua, diterima doa kita sama Allah SWT dan dikabulkan. Sebelumnya kita semua tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah yang sangat besar. Allah yang perintahkan kita untuk agar kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat di kitab suci kita Al-Qur'an. Salah satunya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku itu dekat kepada Allah, aku akan jawab doa hambaku yang berdoa kepadaku. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah, mintalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah, tadarruan, dengan tunduk. Hinakan diri kalian di hadapan Allah.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kalau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah, kalau minta ke siapa? Minta ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta bantuan, minta pertolongan, minta sama Allah. Dan itulah arti surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah yang perintahkan itu ke Abdullah bin Abbas saat sama Rasulullah digonceng, diajarkan, ya gulam, wahai anak kecil, ini walimuka kalimat, aku ajarkan kamu kalimat-kalimat. Ya, salah satunya yang diajarkan sama Rasulullah, kalau minta ke Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Ini perintah, ini agama kita. Doa itu adalah agama kita. Maka dari itu para jamaah sekalian, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita buat, yang mungkin dengan langkah-langkah ini mungkin doa kita akan cepat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun belum cepat, maka tunggu, jalan keluarnya insya Allah dekat. Selalu husnudzon sama Allah, berharap dan panjatkan doa-doa kita kepada Allah. Urusan mengabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jamaah sekalian disebutkan agar saat berdoa hati ini ikut hadir. Jangan sampai kita ini doa tapi hatinya tidak hadir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, ini masalah yang lain nanti. Berdoa kepada Allah dan antum harus yakin Allah akan ijabahi doanya. Bukan asal bunyi saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi hati ini tidak yakin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, kata Rasulullah, dan ketahuilah anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Ingat, Allah tidak akan jawab doanya seorang hamba yang hatinya lalai. Ghafil lahin. Hatinya entah ada di mana. Cuman mulutnya saja yang berbunyi, hatinya tidak hadir di sana. Maka para jamaah, ini poin pertama yang perlu kita perhatikan saat berdoa. Dahulu kalangan para salaf, termasuk dalamnya ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang pemimpin yang adil dikenal di zamannya. Dia lihat ada seseorang yang berdoa, di tangannya ada kerikilnya, sama dia dibuat mainan, dipegang-pegang. Ditegur sama Umar bin Abdul Aziz, ala alqaital hasa, ngapain megang-megang kerikil? Buang itu kerikilnya. Wa akhlasta ilallahi doa, dan ikhlaskan doamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fokusin doanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang ganggu. Supaya hatinya tidak goyang saat doa, supaya pemikirannya tidak tergelincir dari doanya, supaya fokus, pahami doanya. Pahami doanya. Hadirkan hatimu di sana. Jangan sampai hanya bunyi saja Allahumma Allahumma, ya Allah ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana, Rabbighfirli wa liwalidayya. Dari saking hafalnya, jadi dia tidak sadar dia lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hadirkan hati kita saat berdoa. Jangan sampai hatinya lalai. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mungkin yang bisa kita perhatikan di sini adalah lihat waktu-waktu diijabahnya doa. Dan dijelaskan oleh beberapa para ulama bahwasanya ada mungkin 6 waktu berdoa atau 5 waktu berdoa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, waktu terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam terakhir? Ada yang tahu di sini? Sepertiga malam yang terakhir. Jadi dari matahari tenggelam sampai waktu azan subuh itu dibagi 3. Sepertiga, 2/3, 3/3. Sepertiga, terus sepertiganya lagi, terus sepertiganya lagi. Di sepertiga yang ketiga dimulai waktunya masuk, disitulah waktu terbaik orang untuk berdoa. Di awal mulainya sepertiga malam terakhir. Dan dahulu Rasulullah SAW kalau sholat malam di waktu ini.
Jadi di setengah malam beliau tidur, terus sepertiga malam yang pertama beliau masih tidur, di sepertiga malam yang kedua masih tidur, mulai di sepertiga malam yang ketiga beliau bangun sholat. Dan terkadang waktunya dibagi 6. Ya, dari sepertiga malam itu tadi, sepertiga yang pertama tidur, sepertiga yang kedua tidur, di sepertiga yang terakhir dibagi 2. Jadi ada 1/6, ada 1/6. Di 1/6 yang pertama Rasulullah sholat, sisa 1/6 yang terakhir terkadang beliau lanjut atau istirahat, kembali selonjoran lagi istirahat. Ya, jadi mungkin di antara 1/6 itu ada jarak mungkin hampir 2 jam. Ya, atau 1 jam 45 menit, 1 jam 50 menit itu digunakan untuk sholat oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, kalau ada sisa menuju azan subuh, disitulah Rasulullah terkadang istirahat, tidur lagi sebentar. Dan itu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Di sepertiga malam terakhir, 1/6-nya sholat, 1/6-nya tidur sebelum subuh. Ini waktu yang pertama yang terbaik yang perlu kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah SWT turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, bukan turun ke dunia, bukan, tapi ke langitnya dunia. Saat malam sudah tersisa sepertiga yang terakhir. Ngapain? Nyari siapa hambanya yang berdoa. Man yad'uni fa astajiba lahu. Aku akan jawab doanya. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta, fa'u'tiyahu, akan aku beri permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Tidak usah sama kita dibayangkan, oh Allah turun, bukan, itu bukan begitu hadisnya. Ini ada bukan untuk sama kita dipikirkan ke sana, tapi supaya kita bangun sepertiga malam terakhir, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ana yakin sudah banyak doa yang antum panjatkan di sepertiga malam terakhir dan sama Allah sudah dikabulkan doanya. Ana yakin itu. Ini waktu tercepat, waktu terbaik orang itu berdoa kepada Allah, dan biasanya paling cepat dikabulkan doanya di waktu-waktu ini. Waktu yang kedua dikatakan adalah di antara azan dan iqamah. Ini ma'ruf. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a, atau ad-du'a la yurad bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak di antara apa? Azan dan iqamah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya bis shalah, kalau sudah azan dikumandangkan, futihat abwabus sama, pintu langit akan terbuka, wastujibat du'a, dan doa-doa juga akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan juga, ini waktu yang kedua yang terbaik kita panjatkan doa-doa kita. Yang ketiga, di akhir-akhir sholat fardu kita, atau di akhir-akhir setiap sholat kita, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sebelum salam. Ya. Ini juga termasuk waktu terbaik untuk berdoa setelah kita baca tasyahud al-akhir. Lalu apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang? Thumma yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u. Pilih doa yang mana yang dia mau, sebutkan doanya, selipkan di sana doanya. Pakai waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waktu terbaik adalah saat imam naik ke atas mimbar mau khutbah Jumat. Itu waktu juga masuk ke waktu-waktu terbaik orang berdoa. Sebagian bilang saat imam duduk antara khutbah satu dan khutbah pertama, gunakan waktu itu untuk berdoa. Kalau buru-buru imamnya, khatibnya, paling tidak istighfar, minimal itu. Minimal kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana, atau
Rabbi firli wa li walidayya, atau doa-doa yang mudah yang kita bisa kejar itu waktu untuk kita paling tidak sebutkan doa yang bisa kita panjatkan. Mulai poin yang keberapa sekarang? Waktu yang keberapa ini? Sudah berapa yang kita sebutkan? Yang selanjutnya? Ya. Di hari Jumat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ini waktu-waktu terbaik orang untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Yaumul Jum'ati 13 sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu Allah, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr." Subhanallah, disebut sama Nabi, hari Jumat itu hanya beberapa jam saja. Mungkin 12 jam saja penuhnya. Murni penuh hari Jumat. Dan di situ ada waktu, kata Rasulullah, yang kalau seorang muslim itu minta sama Allah sesuatu, pasti sama Allah akan dikasih permintaannya. Dan cari waktu tersebut di waktu-waktu terakhir, di detik-detik terakhir. Hari Jumat akan habis, yaitu setelah asar. Disuruh cari oleh Rasulullah. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu, kalau sudah hari Jumat habis asar, tidak ada yang berani ganggu, semuanya sibuk sama doanya. Mereka tahu di waktu itu ada waktu diijabahnya doa. Beres asar, zikir pagi dan petang, langsung angkat tangannya doa sampai mau maghrib. Tidak ada yang berani ganggu, tidak ngobrol sama siapa-siapa. Maka ini ya waktu-waktu jangan sampai sama kita disia-siakan. Ya syukur-syukur kalau lima-limanya sama kita bisa dipakai setiap hari, setiap pekan di hari Jumat. Luar biasa sekali. Kita akan raih hasilnya dalam waktu dekat, insya Allah. Dan yakin dengan itu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu. Jadi ini poin yang kedua dari poin yang besar adalah apa? Mencari waktu-waktu ijabah doa. Dan waktu-waktu ijabahnya sudah kita sebutkan bersama. Poin yang ketiga, saat berdoa agar hatinya khusyuk dan betul-betul merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kalau bahasa kita, ngerengek-rengek di hadapan Allah. Seperti anak kecil yang minta beli mainan sama orang tuanya. Kata orang tuanya tidak boleh. Ayo, sampai nangis-nangis ya gitu. Sama. Ini salah satu adab dalam berdoa. Nah, ini juga disebutkan oleh banyak para ulama yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Doa minta sama Allah, jangan teriak-teriak suaranya, direndahkan dan hinakan diri kalian, tundukkan diri kalian. Turunkan itu diri kita, dan kita mau meninggi, turunkan. Rendahkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara berdoa kepada Allah. Ya. Dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tadarruan maksudnya adalah tadhallulan wastikanatan li ta'atihi. Rendahkan dirimu, hinakan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi khusyu'i qulubikum, dengan kekhusyuan dari hati kalian juga. Dua ini adalah adab berdoa yang perlu kita selalu perhatikan. Ya, bahkan ada jamaah orang berdoa tidak mau tangannya diangkat. Kenapa? Malu. La ilaha illallah. Gengsi. Kenapa? Anak banyak dosa. Anak tidak mau berdoa. Tidak diterima doa anak sama Allah. Ya. Ada orang seperti itu malu dilihat tangannya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, antum bukan minta sama manusia, minta sama Tuhannya alam semesta ini. Kenapa kok malu? Kalau minta sama orang tidak malu. Oh ya, anak banyak dosa. Tobat kepada Allah. Kalau banyak dosa itu, mestinya itu yang perlu kita rasakan. Rasa malu itu ya banyak dosa itu tadi. Bukan karena banyak dosa terus melarang kita untuk berdoa. Oh malu, jangan. Bukan begitu jemaah. Ini was-was dari syaitan.
supaya kita tidak berdoa kepada Allah. Sudah, kamu banyak dosanya, tidak usah angkat tangan, malu, begini dan begitu, bikin orang semuanya malas untuk berdoa. Ini bisikannya setan semua, supaya kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jauh dari doa-doa itu. Ya dibuat sama setan, sudah percuma kamu doa, tidak akan diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama yang lain aja. Akhirnya datang kemana? Ke kuburan akhirnya datang. Kalau ke kuburan didatengin sama dia. Allah, ya kata Allah, inni qarib, aku dekat, akan jawab doanya para hambaku. Allah yang bilang. Rasulullah yang suruh. Kalau minta-minta sama Allah, dibuat lupa sama setan semua. Dibuat sama setan semua ini seakan-akan, oh hanya orang-orang khusus saja, oh ini hanya orang-orang yang soleh saja, yang biasa-biasa tidak bisa. Bukan begitu jamaah. Hambaku, kata Allah, semua. Tidak peduli siapapun itu. Hamba Allah beriman, seorang muslim, minta angkat tangannya. Insya Allah Allah akan ijabahi doa-doanya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, poin yang keempat, salah satu adab berdoa supaya lebih mantap lagi, agar setiap berdoa kita perhatikan kita menghadap kiblat. Ini salah satu apa? Salah satu adab dalam berdoa. Maka istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ini dianggap sebagai adab yang cukup baik dan cukup besar dalam berdoa, dan perlu kita perhatikan ini semua. Datang riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW di banyak dalil bahwasanya menghadap kiblat saat berdoa itu sama Rasulullah sering diamalkan. Salah satunya saat perang Badar, saat Rasulullah SAW lagi genting-gentingnya, lagi angkat tangan berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, intuhlak hadhil isabah, ya Allah, kalau ini 300 orang mati, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum, engkau tidak disembah lagi di atas muka bumi ini, Allah. Rasulullah takut jemaah, Rasulullah manusia. Ini kalau kalah 300, selesai semua. Ini sahabat yang hebat-hebat ini semua ada di sini. Kalau ini habis semua. Jadi Rasulullah SAW angkat tangan, dan kata Abu Bakar pada waktu itu, Rasulullah menghadap kiblat, angkat tangan di detik-detik saat perang mau berkecamuk. Ya Allah, angkat tangan sampai selendangnya Rasulullah itu jatuh. Sama Abu Bakar dinaikin lagi selendangnya, jatuh lagi. Angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Sudah ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Sudah, Allah akan dengar doamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah terus ulang-ulang doa ini dan menghadap ke kiblat. Ini bukti bahwasanya salah satu adab berdoa itu menghadap kiblat. Ini perlu kita perhatikan. Hal yang mudah menghadap kiblat, kalau kita tahu kiblat dari mana, tinggal hadap saja kiblat. Hal yang mudah. Lalu selanjutnya, poin yang kelima adalah usahakan saat berdoa dalam keadaan suci. Sudah ambil wudu, ya. Suci ini adalah salah satu adab dari adab-adab doa. Maka dari itu seseorang yang berdoa diharap, dan keadaan terbaiknya itu saat dia suci, saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sudah bersuci itu adalah keadaan orang yang terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah ada orang yang selalu jaga wudunya pada dirinya, melainkan itu adalah salah satu tanda keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para jamaah sekalian, ada orang yang datang dan salam kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawadda'a faradda alaihi. Jadi dia salam ke Rasulullah, Rasulullah tidak langsung jawab salamnya. Ini Rasulullah lagi wudu. Setelah itu baru Rasulullah jawab salamnya. Ini lihat ya. Jadi ada sahabat salam ke Nabi, sama Nabi tidak langsung dijawab karena Nabi pada waktu itu belum selesai berwudu, belum selesai bersuci. Setelah selesai bersuci baru dijawab sama Nabi. Apa kata Nabi lalu? Sungguh, ya, lam yamna'uni an arudda alaika, ya, tidak melarangku untuk menjawab salammu barusan, melainkan karena ya inni karihtu an adzkurallah illa ala tahara. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Mau jawab salam, yang mana di salam itu ada doa, waalaikumsalam, bagi kalian keselamatan, itu doa bukan? Doa itu. Sama Rasulullah ditunda itu sampai selesai berwudunya baru dijawab itu
salam yang mengandung doa tadi. Ini bukti para jamaah sekalian bahwasanya Rasulullah SAW kalau berdoa kepada Allah, kalau Rasulullah SAW itu bermunajat, dia selalu menjaga kesucian dalam hatinya. Maka agar kita perhatikan hal yang mudah ini mudah, bukan sesuatu yang berat. Yang keenam, mengangkat tangan saat berdoa. Ini juga diamalkan sama Nabi tadi saat perang Badar, sampai Nabi angkat tangan terus, dari saking tingginya angkat tangan sampai jatuh selendangnya. Disebutkan dalam satu hadis, inna rabbakum hayyun karim, sungguh ya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang mulia dan malu sama hambanya. Yastahi min abdihi, Allah itu malu sama hambanya. Idza rafa'a yadayhi, kalau hambanya sudah angkat tangan, ayyaruddahu masifun, lalu sama Allah dibiarkan tidak dikasih apa-apa saat hambanya selesai menurunkan tangannya. Paham ya Pak? Orang yang angkat tangan saat berdoa terus turun tangannya selesai berdoa, sama Allah tidak dikasih apa-apa, Allah itu malu. Hambanya sudah angkat tangan terus tidak dikasih. Bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Lain sama manusia, minta tidak dikasih, diusir. Allah itu mulia, Allah itu dermawan, Allah itu kasih hambanya. Malu kalau hambanya sampai angkat tangan minta-minta terus tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian. Persis Rasulullah bilang, sudah angkat kedua tangannya, terus tangannya kembali, tidak dikasih apa-apa sama Allah. Bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat-riwayat lainnya, banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya salah satu adab yang baik dalam berdoa itu angkat tangan. Dan Anda bilang tadi, banyak orang-orang yang gengsi dan malu untuk terlihat berdoa, minta angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a. Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya selalu saat berdoa, hatta yura bayadu ibtai, sampai aku melihat putihnya ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saking tingginya Rasulullah angkat kedua tangannya. Ini saat datang ya musim paceklik, Rasulullah minta sama Allah angkat tangan supaya diturunkan hujan pada waktu itu, sampai kelihatan ketiaknya Rasulullah dari saking tingginya dia. Ya, Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Maka dari itu ini salah satu adab yang baik dalam berdoa yang perlu kita perhatikan. Yang ketujuh, memulai doa dengan memuji-muji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang umroh di bulan Ramadan lalu sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, dia akan melihat imam-imam itu nanti baca kunut saat witir, ya doa kepada Allah, memanjatkan doa. Perhatikan doanya, pasti di awal-awal memuji Allah dulu. Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah bagimu seluruh pujian, walakas syukru kullu, seluruh syukur itu bagimu ya Allah. Wa ilaika yurja'ul amru kullu, ya Allah kepadamu lah perkara akan kembali, seluruh perkara akan kembali. Lakal hamdu hatta tarda, segala puji bagimu sampai engkau ridha ya Allah. Walakal hamdu idza radait, walakal hamdu ba'da ridha. Terus puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu nanti disisipi doa-doa. Terkadang dimulai juga setelah memuji Allah, sholawat dulu. Nanti ditutup lagi dengan sholawat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Terakhir itu biasanya dibaca lagi. Ya, ini salah satu adab yang baik saat berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendengar doanya seseorang, tapi orang itu tidak memuji Allah dulu. Langsung minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku minta ya Allah, aku minta ya Allah. Dan dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW dulu. Apa kata Nabi? Ajilah hadha, ini orang buru-buru. Summa da'ahu, lalu dipanggil sama Nabi. Orang ini dijelaskan, idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih.
Kalau kalian mau doa, angkat tangan minta sama Allah, mulailah dengan memuji Allah dulu. Wassana alaihi, sebutkan itu pujian-pujian kepada Allah dulu. Summa yusalli ala nabi, lalu salawat dulu ke Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa. Baru setelah itu doa. Monggo silahkan yang kamu mau panjatkan doanya. Lihat, ditegur sama Nabi, dipanggil, kasih tahu caranya doa yang benar. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Maka lebih sempurna bagi seorang yang ingin berdoa untuk memulai dulu dengan memuji-muji Allah. Minimal kita tahu itu makna dari nama-nama Allah, sehingga kita bisa sisipkan di sana nama-nama dan sifat Allah saat kita berdoa. Kita minta rezeki, sebut ya Razzaq. Minta diampuni ya Ghaffar, Arhamur Rahimin, mengasihi dan menyayangi. Itu minimal ada pujian-pujian itu dalam doa-doa kita. Jangan langsung diterobos, diterjang semua, minta. Wala salam, wala kalam, tiba-tiba selesai, tutup. Ya, kurang beradab. Kita jamaah mau minta bantu sama teman, telepon, basa-basi dulu. Gimana kabarnya? Sehat? Anak-anak gimana? Sehat? Belum minta tolong, habis pulsanya. Beli pulsa dulu. Kita mau minta bantu sama teman, nih telepon tanya dulu. Bukan telepon, Assalamualaikum, anak minta tolong bisa enggak? Enggak ada, pasti tidak bisa. Menggok dulu kanan, menggok kiri, angkat ini, turunkan itu, ya, tanya ini, tanya itu dulu, sampai sudah enak, baru ya akhi, anak teleponnya ada perlu penting, semoga antum bisa bantu. Ya, diangkat-angkat dulu. Masa ke Allah langsung Allahumma, ya Allah, minta ini ya Allah. Bukan adab yang baik seperti itu. Puji-puji dulu. Kalau bahasa kasarnya kita basa-basi, kayak sama orang ini kita basa-basi. Gimana kabarnya? Gimana? Itu adab. Kita minta tolong kurang lebih sama orang, minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala yang berhak memang untuk dipuji-puji. Dan siapa yang tahu pujian-pujian itu kepada Allah lebih, ya maka lebih hebat lagi. Maka dipelajari itu nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita bisa memuji-muji Allah terus saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8, agar menyanding doa-doa kita dengan taubat dan istighfar. Mungkin ini sebab doa-doa kita tertahan semua. Kenapa? Banyak dosa. Karena hakikatnya dosa itu adalah penghalang diterimanya dan dikabulkannya doa kita. Dosa itu yang paling berdampak dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda menceritakan bagaimana ada orang yang pada dirinya itu terkumpul beberapa sifat, doa akan diijabah, tapi tidak diijabah doanya sama Allah. Ar-rajul yutilus safar, kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang sudah panjang musafir sampai habis semua bekalnya, sampai habis semua, tidak punya apa-apa, mau mati sudah ini. Sudah berantakan semua badannya, bajunya berantakan semua, asy'atha akbar, rambutnya aut-autan, bajunya sudah berdebu semua dari saking lamanya dia safar tidak sampai-sampai. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia sudah angkat tangannya tinggi ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Lihat, di sini terkumpul beberapa hal. Yang pertama, dia musafir. Salah satu doa yang diijabahi oleh Allah itu doanya musafir. Yang kedua, dia kesusahan dan kelaparan. Ini sudah genting betul ini, tidak punya harapan kecuali sama Allah saja. Yang ketiga, dia sebut-sebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, Tuhan semesta alam, disebut-sebut sama dia. Angkat tangan ke langit. Ini salah satu adab doa juga yang sudah barusan kita bahas. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang
haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai sama dia bajunya itu dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana bisa doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu orang terkumpul sebab-sebab diijabahnya doa, namun karena satu hal dia punya dosa. Apa itu? Yang digunakan sama dia, yang mengalir di tubuhnya, yang tumbuh dagingnya di tubuhnya, dan yang sama dia pakai di badannya itu barang-barang yang dihasilkan dari yang haram. Gak diijabahi doanya sama Allah. Ini bukti bahwasanya doa itu atau dosa itu menghalangi diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh dahulu para salafus saleh, la yastabti'anna al-ijabata idza da'auta wa qad sadadda turuqahu bidzunub. Jangan kamu perlambat itu diijabahi doamu sama Allah. Jangan dihalang-halangi itu. Kamu doa, tapi kamu tutup sendiri jalur diijabahi doa itu. Dengan apa ditutupnya? Dengan dosa. Jadi ini diyakini sama orang-orang terdahulu, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajak kita semua untuk bertobat kepada Allah. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sungguh aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi Muhammad SAW tobat setiap hari berapa kali jamaah? 100 kali. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku sering hitung di satu majelis sama Rasulullah SAW, di satu majelis nih sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering baca doa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, sungguh engkau maha pengampun. Kami hitung, kata Abdullah bin Mas'ud, itu bisa sampai 70 kali di satu majelis. Kadang-kadang Rasulullah diam, tarik nafas, bilang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, engkau maha pengampun. Ya Allah, ampuni aku, terimalah tobatku ya. Berkali-kali Rasulullah minta doa, berkali-kali dalam satu majlis, sampai dihitung sama Abdullah bin Mas'ud 1 kali, 2 kali. Kadang-kadang katanya Abdullah bin Mas'ud sampai 70 kali. Itu Rasulullah SAW. Maka ya, jika keadaan Rasulullah seperti ini, maka keadaan kita lebih genting lagi, lebih harus lagi untuk apa? Untuk memanjatkan tobat-tobat kita dan istighfar-istighfar kita sebelum kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-9 para jamaah sekalian adalah al-ilha fi du'a wa adam istijal al-ijabah. Nah, ini penting ini. Ini banyak orang salah kaprah di sini. Saya sudah berdoa, Ustaz, tapi tidak diijabahi. Nah, dulu Rasulullah sudah kasih tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabahi doa kalian, kata Rasulullah, selama kalian tidak buru-buru. Gimana buru-burunya? Dikasih tahu sama Nabi. Bentuk buru-buru dalam berdoa. Rasulullah kan bilang akan diijabahi doanya selama dia tidak buru-buru. Nah, buru-buru yang dimaksud gimana? Rasulullah langsung kasih tahu. Yaqul qad da'autu rabbi falam yustajabu. Aku sudah doa kepada Tuhanku, tapi masih belum dikabulkan. Ini kata-kata orang yang buru-buru. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. Sudah merasa saya sudah berdoa. Coba kita cek para jamaah sekalian surat Al-Imran, di akhir-akhir surat Al-Imran. Lihat bagaimana orang yang disebutkan oleh Allah yang sedang berdoa di surat Al-Imran itu
berkali-kali menyebut Rabbana, Rabbana, Rabbana. Disebutkan di sini. Dari ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana satu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Rabbana lagi. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus Rabbana, enggak selesai ini. Rabbana wa atina ma wa'adtana, atau Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana lagi wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Berapa kali Rabbana? Rabbana, Rabbana, Rabbana. Terus Rabbana, Rabbana, Rabbana. Diulang-ulang terus. Baru kata Allah apa? Fastajaba lahum rabbuhum. Lalu maka dari itu diijabahilah doa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, buru-buru ingin doanya dikabulkan. Ini salah satu penyakit yang akan sulit buat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpengaruh kepada diijabahi dan tidak diijabahinya doa kita. Maka jangan sampai kita ngerasa oh saya sudah. Jangan ada yang ngomong begitu. Doa sampai mati. Doa sampai kapan jemaah? Sampai mati. Kalau sampai mati belum dikasih, ya memang bukan takdirnya dia untuk terima itu. Ya, karena doa hakikatnya para jamaah sekalian tidak semua langsung diijabahi sama Allah. Ada doa kita yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan, tapi tidak sesuai sama yang kita minta, namun diganti sama yang lebih baik. Ada doa kita sama Allah tidak langsung dikabulkan sesuai yang kita minta, tapi kita diselamatkan dari keburukan-keburukan. Ada doa kita yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung dikabulkan, tapi jadi tabungan buat kita besok di akhirat. Mungkin seorang dari kita berharap semua doanya di dunia tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia lihat ternyata doa dia bantu dia besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jemaah sekalian, jangan pernah merasa saya sudah, tapi tidak, tapi belum. Buang kata-kata itu dari doa-doa kita. Doa terus sekuat tenaga sampai kita mati. Ya. Diulang-ulang terus. Makanya Rasulullah SAW kalau doa itu kebanyakan seringannya diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Allahumma 3 kali minimal lah itu. Di satu tempat minimal sekali manjatkan 3 kali. Ini bukti orang itu disuruh ulang lagi terus, jangan buru-buru. Dan itu sunnahnya kita dalam berdoa, termasuk di akhir-akhir bulan Ramadan nanti. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disuruh ulang-ulang sama Rasul, disuruh berbanyak sama Rasulullah doa seperti itu. Maka dari itu para jemaah sekalian, perhatikan poin yang satu ini, yaitu apa? Ulang-ulang dalam doa dan terus menerus. Jangan minta buru-buru doa kita diijabahi sama Allah. Jangan ada bahasa saya sudah. Jangan, hapus itu dari doa-doa kita. Poin yang ke-10, menggabungkan antara berharap dan takut di dalam doa kita. Ini tujuan atau sesuatu yang penting dalam seluruh peribadatan kita, termasuk doa. Kita harus terus harap cemas, dan kita harus tetap apa? Berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cemas, takut. Apa jangan-jangan belum diterima sama Allah? Tapi di sisi yang lain juga tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin dalam seluruh ibadahnya harus punya ini. Takut dan berharap, khauf war raja, harus ini. Doa terus, oh mungkin saya masih kurang. Ada itu, perasaan seperti itu harus ada. Jangan ada yang merasa saya sudah sempurna. Dan kita terus berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima dan kabulkan doa-doa kita. Dan salah satunya disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90,
saat Allah mensifati bagaimana Allah ijabahi doa-doanya para nabi-nabi Allah, kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu hamba-hamba kami yang selalu berpacu di dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan doa-doa mereka mencampur antara rasa takut dan berharap kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu laha khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam doanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah dalam hati ini berharap, tamak atas apa yang ada di sisi Allah, bukan tamak kepada apa yang ada di sisi manusia, tapi tamak kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan selalu takut kita ini kena marahnya Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah. Nangis minta, ya Allah maafkan kami ya Allah, minta sama Allah, nangis minta sama Allah, jujur berharap terus ya, karena kita yakin apa yang di sisi Allah itu adalah sesuatu yang terbaik yang perlu kita perjuangkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, salah satu adab-adab berdoa adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tadi sedikit sudah kita bahas. Saat berdoa, kita masukkan itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Minta rezeki, apa nama Allah yang ada hubungannya sama rezeki? Apa? Ya Razzaq, urzuqna. Ya Allah yang maha memberi rezeki, rezekikan kepada kami. Minta ampun berarti ya Ghafur, wahai maha pengampun. Tawwab, yang maha menerima taubat hambanya. Sebut itu nama-nama. Makanya rugi bagi kita jika kita tidak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Kita tidak tahu sama sifat-sifat Allah. Kita tidak bisa sisipi nama-nama itu dalam doa-doa kita. Kita minta agar Allah menghancurkan musuh-musuh kita. Engkau adalah maha perkasa ya Allah, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Disebut sama Allah dalam Al-Quran. Itu nama-nama yang sangat dahsyat. Masukkan nama-nama itu dalam doa kita. Jangan kita minta ampunan terus ditutup sama apa? Sungguh azabmu sangat pedih ya Allah. Bukan, salah sambung. Ya, minta ampunan itu sebut nama-nama Allah yang maha pengampun. Minta rezeki tapi engkau maha perkasa ya Allah. Tidak nyambung jemaah. Masukkan, sisipkan itu nama-nama yang sejalan sama doa-doa kita. Makanya ini juga yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat ya Abu Bakar itu tanya, gimana doa yang bisa saya panjatkan di setiap sholat saya, setiap sujud-sujud dalam sholatku? Kata Rasulullah, baca doa, Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku telah berbuat kezaliman yang sangat banyak. Siapa itu jemaah? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita gimana? Ya Allah, aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa ya Allah melainkan hanya Engkau saja ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Ampuni ya Allah, aku ini dari sisimu ya Allah. Ampuni, berikanlah kami ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, karena sungguh Engkau itu maha mengampun dan maha penyayang. Masukin itu, maha pengampun dan maha penyayang. Karena doanya minta diampuni dan minta dirahmati sama Allah. Masukin namanya Allah itu. Jadi ini perlu kita pelajari para jamaah sekalian, nama-nama Allah, dan kita sisipkan dalam doa-doa kita. Maka ini membuat doa-doa kita semakin mantap, semakin mudah, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Poin yang ke-12, banyak-banyak bersedekah
untuk menggandeng doa-doa kita. Kita minta sama Allah dan apa? Dibarengi dengan bersedekah. Karena sedekah ini memiliki perkara yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu as-sir tudfi'u ghadabir Rabb. Sedekah itu adalah rahasia memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita bisa menghindar dari marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu saat Allah murka kepada hambanya, ya sudah pasti doa hamba tersebut tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang khusus yang selalu dibersamai oleh Allah karena dia baik, karena dia hamba Allah yang selalu baik, maka sudah jelas, tinggal sebut aja apa yang dia mau, insya Allah semuanya akan Allah kabulkan. Dan poin yang terakhir para jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya kita juga harus mempelajari doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita panjatkan doa-doa tersebut. Seperti tadi doa yang dibaca sama Abu Bakar, itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, bisa kita tiru. Begitu juga Rasulullah SAW kasih tahu kita, kata Rasulullah, da'watu dhinnun, doanya Nabi Yunus saat ditelan sama ikan paus, idda'a wa huwa fi batnil hut, saat dia angkat tangan minta sama Allah di perutnya ikan paus. Tidak ada manusia bisa dengar doa itu karena sama ikan paus dibawa ke dalam samudra, kegelapan samudra, kegelapan malam, dan kegelapan perutnya ikan paus jadi satu dan dialami hanya oleh seorang Yunus alaihi salam. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Rasulullah? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in. Tidaklah doa ini dipakai oleh seorang muslim illa istajaballahu lahu, melainkan doanya pasti semua Allah akan diijabahi. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, aku berbuat zalim ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Masukkan doa ini jemaah di doa-doa kita. Pakai ini, jangan dibuang. Hafal kita semua di satu masjid. Tidak ada yang tidak hafal doa ini. Jangan dibuat sia-sia. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami dengar doanya, kami ijabahi doanya, kami selamatkan dia dari malapetaka ini. Wallah jemaah, ditelan ikan paus. Ada antum pernah punya musibah ditelan ikan paus? Atau ada masalah yang lebih besar dari ini yang antum alami? Wallah jemaah, antum ditelan ikan paus sudah antum anggap mati semuanya, sudah habis, tak kira hidup. Tapi kata Allah, fanada fi dhulumat, diangkat tangan dalam kegelapan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Maha mendengar jemaah. Itu Tuhan kita, Allah Maha mendengar. Mau antum ada di mana, di tempat yang manusia tidak akan bisa mendengar suara antum, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Minta sama Allah, jangan minta kepada selain Allah. Dan doa-doa yang lain yang diajarkan banyak sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Apa kata Rasulullah? Orang yang nyebut itu, laqad da'allahu bi ismihil azim, dia telah minta kepada Allah dengan namanya Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia sebut-sebut itu maka doanya akan dijabahi sama Allah. Wa idza su'ila bihi apa, yang mana kalau Allah diminta dengan pujian-pujian tadi, dia akan memberi permintaan-permintaan itu. Puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena biasanya apa yang diajarkan sama Rasulullah itu adalah doa-doa yang sangat agung. Maka para jamaah sekalian, 13 poin ini jika kita bisa hadirkan semua, hadirkan semua.
Terkadang dalam satu orang itu terkumpul banyak sebab diijabah doa. Lagi musafir, musafirnya ketaatan, lagi tawaf misalkan juga di safar, dia terus lagi tawaf, terus waktunya bertepatan waktu ijabah antara azan dan qomat misalkan. Terkadang dalam satu orang itu terkumpul sebab-sebab diijabahnya doa. Pakai itu. Terus dia posisinya jadi seorang orang tua yang kata Rasulullah diijabahi doanya orang tua. Ibu misalkan, pakai itu. Waktu-waktu yang sangat dahsyat itu. Paham jemaah? Terkadang dalam satu orang di satu waktu terkumpul 5 sebab diijabahnya doa. Musafir, angkat tangan. Apalagi dia jadi seorang sudah punya anak jadi orang tua misalkan. Terus dia lagi buat ibadah misalkan, atau di waktu diijabahnya doa. Jumat sore misal. Sudah Jumat sore safar dia orang tua juga. Terus dia tawassul pakai nama-nama Allah itu tadi, terus angkat tangan. 5 sebab dalam satu orang sudah itu. Jangan sampai lolos. Panjatkan doanya. Doa gratis jemaah. Jangan kita dikerjain sama orang-orang itu. Kalau mau doa harus di sini, harus di situ, harus ziarah ke sini, harus ziarah ke situ, harus diijabahi doanya. Jangan. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gratis jemaah. Tidak perlu pergi ke sini, tidak perlu pergi ke sana. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan kepada sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dikonfirm Ustaz. Ada seorang dai mengatakan bahwa memakan haram itu adalah tertolaknya doa selama 40 hari sebelumnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Hadisnya yang kita ketahui Rasulullah tidak bilang apa sekian hari dan sekian hari. Selama dia mengkonsumsi itu, dia tidak pernah bertobat dari itu bisa jadi menghalang dia diterima doanya sama Allah. Tidak peduli mau 40 hari, mau 1 tahun, kalau dia begitu terus, ya terus. Dia terdampak sama hadis ancaman dari Rasulullah ini. Ya. Jadi Rasulullah tidak mengikat ini 40 hari misalkan. Tidak mengikat dalam masalah ini. Yang diikat 40 hari apa? Salah satunya, pergi ke dukun, dia datang cuma ngetes dan dia tidak percaya. Itu sudah punya hukuman 40 hari sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sebut. Arba'ina laila, 40 hari atau 40 malam disebut sama Nabi. Adapun masalah makan haram ini, selama dia masih mengkonsumsi itu, dia melegalkan itu, bermain-main di sana, dia terancam doanya tidak akan dijabahi sama Allah. Ya. Itu yang anda tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia sebut 40 hari, harus dia sebutkan. Ada hadisnya Nabi nyebut berapa? 40 hari. Ya, harus dia sebutkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Bapak yang pakai baju biru di belakang antum ini. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri orang yang istilahnya itu doanya dikabulkan atau dosanya diampuni, itu yang nampak pada diri seseorang tuh apa kira-kira gitu. Jadi, oh doa saya ternyata terkabulkan. Oh doa saya itu dosa saya diampuni. Apa ciri-cirinya yang dampak pada sifat dan perbuatan orang yang dikabulkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya dari doa yang dikabulkan biasanya yang doa itu yang tahu. Apa yang saya minta sama Allah selama ini ternyata dikasih semua sama Allah SWT. Itu terkadang terlihat. Ada beberapa doa kita yang jelas sama Allah dikasih lihat. Ini hasil doamu. Nampak. Yang tahu yang doa. Ada pun ciri-ciri orang yang mungkin diampuni sama Allah. Allah mudahkan dia untuk selalu berbuat kebaikan. Ini salah satu cirinya yang jelas. Dan sama Allah dia dipermudah untuk menghindari keburukan-keburukan. Jadi kerjaan dia dari kebaikan menuju kebaikan lagi. Dari kerjaan dia kebaikan itu menuju ke kebaikan lagi. Tapi kalau semakin kesini semakin sulit buat kebaikan, semakin dahsyat. Ya mungkin itu tanda ya. Doa-doa kita selama ini masih kurang benar. Doa-doa kita masih terkatung-katung.
Perlu kita lagi banyak-banyak meminta dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang itu sama Allah dipersulit buat kebaikan. Mau puasa sunnah tidak bisa, mau sholat tahajud semua tidak bisa kebaikan. Awas, hati-hati. Ini tanda-tanda yang berbahaya, perlu kita waspadai. Tapi terkadang Allah mudahkan orang mau ibadah, Allah mudahkan orang mau beramal soleh, Allah mudahkan dia berdoa sama Allah. Allah kasih dia ketentraman dalam hidupnya. Kerjaannya dari kebaikan menuju kebaikan, dari kebaikan lagi ke kebaikan lagi. Tidak ada keburukan yang dia buat, insya Allah ini jadi tanda kebaikan buat dia. Apa yang dia panjatkan, istighfar-istighfarnya dikabulkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah doa ini Ustaz, barangkali ada banyak perbedaan. Di dalam hidup Rasulullah SAW, setiap sholat tidak pernah mengangkat tangan. Doanya kan ini Ustaz ya. Gimana Pak tadi? Di dalam riwayat Rasulullah setelah sholat itu berdoa, tidak pernah berdoa mengangkat tangan. Ya. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain yang sudah disebutkan dari Ustaz, Rasulullah banyak berdoa mengangkat tangan. Nah. Ini sudah diketahui, tetapi di kalangan kita banyak kadang-kadang bahkan teman sendiri, kamu habis sholat kok nggak berdoa ngangkat tangan. Ya. Jadi ada perbedaan. Jadi Ya. doa itu kan bagus. Ini pandangan Ustaz gimana? Ya, kenapa demikian Pak? Sebenarnya jawabannya itu karena habis doa itu kita itu berzikir. Yang afdol habis doa itu doa apa zikir jamaah? Doa apa zikir? Zikir paling bagus. Makanya ada bahasa zikir setelah sholat. Itu semuanya berzikir. Berzikir tidak perlu angkat tangan. Ya. Yang perlu angkat tangan itu minta ya doa. Minta masalah, ada sesuatu yang dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya posisinya kayak sedang minta sesuatu. Adapun kita setelah sholat itu sunnahnya dan afdolnya itu berzikir. Itu aja sebenarnya masalahnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masa subhanallah, subhanallah, subhanallah ya kan kurang nyambung juga gitu ya. Jadi setelah kita sholat kita berzikir. Banyak teman-teman yang mungkin masih tidak tahu, jadi habis sholat dia angkat tangan minta sama Allah. Bukan itu terlarang secara mutlak. Kalau orang punya hajat genting dia harus minta sama Allah, tidak masalah. Mau habis sholat, mau sebelum sholat, bebas. Ya. Tapi afdolnya habis sholat apa jemaah? Zikir. Zikir setelah sholat. Makanya mau dimanapun itu masjidnya, mau dia apapun yang dia yakini, habis sholat mereka semuanya itu berzikir. Iya kan? Terkadang sebagian megang tasbihnya, tidak ada yang angkat tangan, tidak ada. Zikir, karena habis sholat itu afdolnya berzikir, bukan doa angkat tangan, bukan. Setelah itu dia mau doa angkat tangan sepanjang hari dia, monggo silahkan. Jadi itu yang mungkin menjadi sesuatu yang seakan-akan tidak nyambung, ada perbedaan. Padahal sebenarnya itu saja, semudah itu sebenarnya. Orang yang habis sholat itu zikir setelah sholat, itu yang paling afdol. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus baca zikirnya itu. 33, 33, 33 dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Dibaca itu. Ya. Dia nanti mau punya doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah kita salah sambung. Di waktu afdolnya zikir, kita doa. Di waktu afdolnya doa, kita malah berzikir. Ya. Jangan ketukar-ketukar. Sayang ini. Ya. Sayang. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya ibadah yang tertolak Ustadz. Ya. Baik. Berdasarkan prinsip fikih haji dan umroh, itu Rasulullah SAW sudah menentukan tempat mikot. Dan kalau ada pelanggaran di tempat mikot, apa yang terjadi ada dua hal, yaitu niat itu sebagai hukumnya adalah rukun dan berikram itu wajib. Nah, bagaimana kalau kita melewati mikot untuk berhaji hanya membayar dam karena rukun tidak bisa diganti dengan dam? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, karena ini akan menghadapi ibadah haji yang sangat-sangat
memerlukan biaya yang sangat besar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada yang mau masuk ke daerah mikot tapi tidak mau pakai ihram. Iya. Siapa yang ngajarin begitu jamaah? Kok ngeri betul. Sudah nunggu hajinya 20 tahun sampai sana di mikot bukannya pakai ihram malah tidak mau pakai ihram. Tidak boleh jamaah ini hal-hal seperti ini. Hati-hati. Saran ana belajar fikih haji sebelum orang itu berhaji. Jangan main-main sama hal-hal ini. Antum sudah nunggu 20 tahun, ada yang nunggu 10 tahun, ada yang sepanjang hidupnya nabung buat apa? Mau naik haji, terus berangkat sampai mikot tak pakai ihram. Jangan buang-buang waktu dan buang-buang harta jamaah. Oh ini perselisihkan para ulama. Sudah, perselisihan ulama itu jangan dijadikan sebagai dalil. Kita ikuti Nabi. Masuk ikut, ihram, talbiyah labbaik Allahumma hajjan. Jangan ikuti itu yang keluar-keluar dari jalur yang sudah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, ini orang banyak bermain-main. Jamaah umroh berangkat, tidak apa-apa. Ihramnya di airport Jeddah katanya. Tuh. Para ulama sudah ribut bahas mikot masing-masing sudah ada. Ya kita yang dari Indonesia dari Yalamlam biasanya itu 20 menit sebelum pesawatnya landing di Jeddah sudah sebentar lagi pilotnya kasih tahu. Oh enggak, nanti sudah sampai. Kesian jamaah, wallahi kesian. Sudah buang-buang uang, buang-buang umur sepanjang itu dibuat mainan. Oh gampang bisa bayar dam. Jadi dia itu sudah tahu, nanti tinggal bayar dam aja. Lu mau ngapain bayar dam itu sudah tahu ya akhi. Bayar dam buat tamattu. Iya tamattu bayar dam. Karena setelah dia berihram, umroh habis itu lepas ihram. Ada bayar dam buat orang yang haji tamattu. Udhiyah punya sembelihan dia. Ini enggak mau melanggar sudah tidak apa-apa. Nanti Anda tinggal bayar dam. Kok gitu ibadah? Kok dibuat mainan? Haji ini rukun Islam kita yang kelima, jamaah jangan dibuat mainan. Jangan dengerin tuh apa kalau ada ustadz-ustadz yang oh ini gampang nanti tinggal begini tinggal begitu. Jangan bilang sama ustadznya, ajarin kita yang sesuai diajarkan sama Nabi. Jangan bermudah-mudahan. Kalau nanti di sana ada uzur, ada masalah di tengah jalan kita tidak bisa, itu lain cerita. Ini enggak, dari awal sudah begitu. Nanti kita tinggal bayar. Oh kita nipu lewat sini, lewat situ. Jangan jamaah. Maka dari itu apa yang sama Bapak tadi disampaikan ini menjadi masalah besar ini. Ya bagi orang-orang yang mau umroh dan mau naik haji. Dan kalau mau dibahas ya ini fikih yang sangat panjang masalah naik haji, mungkin ada pembahasan khusus. Dan banyak sudah para asatidzah menjelaskan ini secara rinci agar dipelajari dengan benar. Jangan main-main. Oh tinggal dam, oh gampang nanti bayar tinggal kasih makan orang miskin di Mekah. Jangan jemaah. Usahakan apa yang sama kita dilangkahi di sana itu semua sesuai sama yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada force major, ada masalah, kita tidak bisa, harus mengganti, lain cerita. Ini lain. Ini enggak, dari awal sudah diniatin, gampang, nanti tinggal sembelih, nanti tinggal begitu. Tidak usah pakai ihram. Ngawur jamaah ini. Yang benar saja, tidak ada jaminan ibadahnya diterima sama Allah. Betul nggak jemaah? Terus yang begini-begini gimana ceritanya? Yang benar-benar dia dari awal ikhlas, sudah dibangun di atas ilmu sesuai, belum tentu diterima. Belum ada jaminan buat dia hajinya diterima sama Allah. Iya kan? Siapa yang berani jamin? Saya mabrur, kamu enggak. Ada yang begitu? Tidak ada. Itu yang benar. Gimana yang tidak benar? Yang sudah dari awal begini? Sudah gampang, nanti tinggal begini, nanti tinggal begitu. Hati-hati para jamaah sekalian. Itu masukan dari Bapak, itu luar biasa. Yang mau naik haji tahun ini, belajar dari sekarang. Ada masalah-masalah apa, tanya ke ustadznya, boleh tidak begini, boleh tidak begitu. Tanya semua, jangan sampai berangkat, masih ada masalah di kepalanya, belum selesai. Ibadah yang sangat besar, jangan lewat mainan.
Mungkin kita berangkat ke sana, tidak sampai pulang ke sini sudah tidak ada umur. Ya. Hati-hati para jamaah sekalian. Allah alam, itu yang bisa Anda jawab. Ya Bapak, terima kasih peringatannya. Buat yang mungkin mau berangkat haji, jangan main-main ini. Oh di sini tidak usah pakai ihram, nanti begini dan nanti begitu. Jangan. Di sini Bapak, ini Pak Amru mau tanya. Silakan. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apakah itu hadis, apakah itu asar? Rasulullah nanti kalau biru diralat Ya. mengatakan bahwa nanti akhir zaman orang berhaji itu 3 jenis. Yang pertama yang tamasya, yang kaya-kayain. Yang kaya-kaya tamasya, foto-foto. Yang kedua, yang miskin mengemis-ngemis. Yang ketiga, orang-orang yang punya kedudukan supaya ditahu dia haji. Dan ini waktu anak berhaji, alhamdulillah anak ketemu semua. Anak ketemu semua itu. Jadi ini yang harus salah kita perhatikan. Ada orang di Facebooknya, dia bilang, nanti kita lagi foto-foto di Masjidil Haram. Jadi kesana itu untuk foto-foto. Jadi ini yang artinya kita harus robah diri kita. Tapi ada istilah begini, sepilah dalam keramaian dan ramailah dalam kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada pun hadisnya, wallahu alam, ana tidak pernah dengar, tapi apa yang dikatakan oleh Ami Amru ini benar sekali. Tiga-tiganya ada semua. Yang tidak punya berhayal, ngemis-ngemis sampai ngutang-ngutang mau naik haji. Yang punya berangkat ke sana dibuat mainan kayak yang Bapak cerita tadi. Tidak mau pakai ihram, tidak mau begini. Ya disimpan ihramnya supaya tetap rapi dan tetap ada jamaah. Sebagian artis-artis berangkat ke sana, itu di pesawat orang sibuk pakai ihram, dia enggak. Oh enggak, nanti saya di sana aja. Oh enggak apa-apa, tinggal begini dan tinggal begitu. Dibuat mainan. Subhanallah, ini ibadah ya akhi. Ini ibadah besar. Rukun Islam dibuat mainan begitu. Mau semau dia, jangan. Tidak ada. Yang benar sesuai sama yang diajarkan Nabi pun belum tentu ada jaminan diterima sama Allah. Tidak ada yang percaya diri, oh amalan saya diterima. Nah, apalagi yang sudah dari awal main-main seperti itu. Belum lagi tamasya. Niatnya bukan naik haji, tapi mau jalan. Foto sini, foto sana. Fotoin Ka'bahnya di belakangnya. Doa itu ngadep kiblat, ini enggak, dia ngadep ke Clock Tower itu, hotel-hotel itu. Ka'bahnya ada di belakangnya, disuruh foto. Nanti pergi ke sini, pergi ke sana, tamasya ke sini, ke sana. Ya bukan niat mau haji, enggak ada niat hajinya. Enggak ada niat umrohnya. Yang satu lagi cari kedudukan supaya dipanggil Pak Haji. Kalau enggak dipanggil Pak Haji, enggak noleh dia. Pak ini enggak noleh, pura-pura enggak dengar. Pak Haji, oh ya gimana apa kabarnya? Ya. Hati-hati jemaah. Ini hal-hal yang tipis, bermain di hatinya orang. Keikhlasan itu berat, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Ikhlas itu berat. Dan orang yang begini ini main di ujung antara ikhlas atau tidak. Ada di ujung apa namanya jurang. Main sedikit salah jatuh dia ke sana. Sudah cara ibadahnya sudah banyak yang tidak benar, bermain-main dan bermudah-mudahan seperti tadi yang Bapak tanyakan. Terus sampai sana sudah niatnya memang bukan mau haji, mau tamasya, apalagi. Atau memang niatnya mau haji supaya dapat titel haji. Cari kedudukan. Habis haji beli sertifikat haji. Ditempel di rumahnya. Ini barang tidak perlu semuanya. Ya, namanya diubah. Beli nama. Ya, itulah kurang lebih hakikat manis dan pahit, kecut dan apa? Tidak tahu ada satu lagi. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, perlu semua kita diperhatikan baik-baik. Ingat jemaah, amalan itu diterima karena dua hal. Ikhlas dan satu lagi al-mutaba'ah. Ngikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Ikut Nabi tidak ikhlas bermasalah. Ikhlas tidak ikut Nabi juga bermasalah. Dua-duanya harus ada dan kita jaga.
Apa-apa yang dapat merusak keduanya ini jangan sampai sama kita dihadirkan dalam ibadah-ibadah kita. Apalagi ibadah-ibadah yang besar. Yang kita sudah susah payah mau berangkat ke sana dihancurkan hanya karena salah niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa saja sampaikan para jamaah, kurang lebihnya maaf. Karena juga ilmu ana terbatas. Yang lain-lain yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan ke asatidzah. Alhamdulillah di Bali banyak juga asatidzah. Ya, silakan moderator, saya kembalikan kepada moderator.